peletakannya itu sama tinggi. Kalaupun tidak sama tinggi, itu biasanya masih bisa ditimbun gitu. Kalau nimbun itu kan tidak mahal. Tapi misalkan seperti di daerah-daerah yang berbukit dan berlembah seperti misalkan di kota Bandung gitu, yang kotanya itu kan seperti kuali gitu. Mulai dari atas ke bawah itu susah untuk mencari kontur yang sama tinggi. Nah, itu harus dibuat suatu konstruksi yang memaksa ya membuat struktur itu tidak simetris, sama seperti portal kemarin yang beda tinggi. Nah, beda tinggi tentu tidak sama antara seperti kita ngangkat beban sama-sama, tapi ada anggota itu tingginya nggak sama. Nah, tentu ada yang menerima beban lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, sementara dengan satis tertentu itu kan diharapkan dia kan jadi menerima beban itu kan sama besar. Nah, untuk menyelesaikannya, pelengkung yang seperti itu disebut yang pelengkung tiga sendi yang tidak simetris. Nah, untuk menyelesaikannya, itu tidak dapat langsung digunakan parabola, persamaan parabola yang ada, tetapi syaratnya memperpanjang batang lengkung itu, batang yang pendek tadi, sehingga menjadi pelengkung tiga simetri yang simetris. Jadi syaratnya seperti ini contohnya, walaupun dia tidak sama tinggi, gitu kan, tapi nanti kita analisis dulu bagaimana supaya dia menjadi simetris. Nah, challenge-nya di sini adalah menentukan berapa L panjang ini, berapa panjangnya jadinya kalau seandainya dia ini dijadikan simetris seolah-olah gitu. Karena nggak bisa kita langsung menyelesaikannya. Kenapa tidak bisa? Karena belum ada rumusan matematika atau fisikanya yang membuat pelengkung itu jadi tidak simetris gitu. Sementara di fisika yang namanya lengkung parabola dia simetris. Nah, ibaratnya kalau nendang bola seperti ini, ya dia harus ketika ditendang dari awal dia harus sampai lagi ke tanah, baru bisa dianalisis seperti gerak parabola. Kalau seperti ini kan misalnya nendang bola tapi nyangkut di genteng gitu. Nah, rumusannya belum ada. Nah, jadi dimodelkan dia bagaimana supaya simetris. Nah, misalkan dari A ke S ini panjangnya 40 meter. 40 meter, bayangin aja jembatannya 40 meter, kemudian ditambah lagi 20 meter sehingga dia tidak sama tinggi. Tapi pertanyaannya berapa panjang aslinya? Gitu kan? Nah, panjang aslinya itu adalah L-nya itu, ini yang kita cari dulu. Nah, caranya kalau kita ragu seperti ini, buat free body diagramnya. Ini karena dibuat di materi ini dengan asumsi bahwasanya mahasiswa itu sudah fasih di free body diagram, jadi disatukan. Tapi kalau belum, daripada bingung melihatnya, dipisahkan, buat FBD-nya. Nah, kalau sudah buat FBD-nya, masuk ke reaksi perletakan. Nah, karena ada dua reaksi yang belum diketahui, MS kiri dan ini kan kita tadi belum tahu berapa RAV RH-nya. Kalau tadi kan bisa kita hitung dengan membagi dua si parabola ini, setengah dari A ke S, kemudian dari S ke B. Tapi ya kalau tadi kondisinya kan sama, jarak dari S ke B-nya sama. Kalau sekarang kan tidak sama. A ke S-nya tingginya 12, sementara dari S ke B-nya hanya 3 meter. Nah, makanya harus dicari, ada dua yang tidak diketahui. RAV-nya belum diketahui, RH-nya belum diketahui. Nah, untuk menyelesaikannya, disatukan antara sigma MB dengan sigma MS kiri, itu untuk mencari RAV dengan RH. Gitu, dapat RAV. Kalau mau langsung dicari sigma V-nya ini untuk mendapatkan RBH, boleh. Atau dibuat lagi, sigma MA sama dengan 0, buat lagi di sini untuk persamaan 3 dengan 4, dibuat sigma MA sama dengan 0, sigma MA sama dengan 0, itu 3, gitu kan.
Nah, kemudian sigma MS kanan, sigma MS kanan itu 4. Gitu. Sigma MS kanan itu 4. Nah, nanti substitusikan lagi 3 dengan 4 untuk mendapatkan RBV. Nah, tapi kalau kita mau cara pintas ya seperti ini, bisa cari di sigma V-nya. Dengan syarat kita udah yakin RAV-nya benar gitu. Nah, setelah ini dapat, peletakan dapat, challenge-nya di sini mencari L-nya. Cuman bedanya karena L-nya kita belum diketahui, tadi kan kita udah tahu L-nya. Sekarang kan L-nya yang kita cari. Nah, sehingga kita mencari dengan rumus ABC. Nah, mungkin saya jelasin sekarang kan detailnya, lihat di catatan matematikanya, didapat rumus ABC, dicari L ini, karena dia kuadrat, L kuadrat yang belum diketahui, jadikan dia persamaan kuadrat, dari persamaan kuadrat ini nanti dengan rumus ABC didapat plus minus. Nah, kalau yang satu kita dapat, kita lihat L1 240 meter, kan enggak masuk akal gitu. Masa iya di sini 40, 60, tiba-tiba di sini 240 gitu, kan nggak mungkin. Yang satu lagi, ini L2 didapat 80 meter. Nah, kalau 80 meter, nah ini masuk akal nih gitu. Kenapa? Ini kan 40, sini 60, ya ini 80 ya mungkin gitu. Berarti kita pakai L-nya adalah yang ini. Nah, ini enggak. Nah, setelah dapat L, yang lain tinggal mengikut saja. Ini kan tadi tinggal mencari persamaan kuadratnya, dapat persamaan kuadrat, cari turunannya. Nah, ini, kalau ragu lihat yang tadi, lihat yang ini, dapat persamaan kuadrat, tinggal didiferensialkan, dapat dy dx, masukkan x-nya. X-nya kan, x-nya di sini 20 meter, karena kan setengah dari 40 ini. 40, nah berarti setengahnya kan 20 meter. Berarti X-nya adalah 20 meter. Nah, masukkan di sini X-nya 20. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, dapat nilai Y, berarti koordinatnya 20 dan 9. Yang ini X 20, ini Y-nya 9. Nah, masukkan angkanya di sini 20. Kemudian dapat tangen, dengan shift tangen, dapat sudutnya 16,41 derajat. Nah, dapat theta ini, cari sin-nya, cari cos-nya, dapat angkanya. Nah, dari sin cos, cari dulu vertikal horizontal, tinggal masukkan angkanya ke sini. Jadi, bedanya sedikit saja yang di pelengkung yang beda tinggi ini, hanya challenge-nya tadi yang saya katakan mencari L. Di sini kira-kira menambah waktu kira-kira 10 menit lah untuk mencari L nih, paling lama. Nah, ada mencari akarnya ini kan, kira-kira 5-10 menit lah menambahnya. Nah, saya belum tahu sekarang mana yang jadi soal ujiannya, apakah yang simetris, apakah yang tidak simetris. Tapi saran saya dipelajari aja sendiri di rumah. Saya rasa bisa diikuti, karena angkanya jelas semua. Kalau misalkan nanti mengerjakan ada angka yang tidak jelas, boleh ditanyakan kepada saya. Nah, kemudian ini contoh untuk yang bagaimana kalau yang tidak simetrisnya di sebelah kiri gitu kan. Nah, langkahnya sama, pribadi diagram, kemudian buat proyeksi peletakan, ini X-nya, P-nya bukan di sini, kayaknya P-nya di titik X ini. Ya nggak salah, ini kan karena nggak ada beban merata, jadi seharusnya lebih mudah. Ini sebenarnya kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi ini kan yang tidak diketahuinya di beda tingginya di sebelah kanan, kemudian X-nya di kiri. Sekarang yang ini dibalik, X-nya di kanan, yang tidak sama tingginya di kiri. Nah,
Ya, sebenarnya langkahnya sama saja. Sigma MS cari reaksi peletakan, kemudian cari L-nya, challenge-nya. Yang satu L-nya 33, yang satu 14, kita lihat. Nggak mungkin kan dari 5 meter, 10 tiba-tiba jadi 30-an gitu. Gimana jembatannya? Gitu. Nah, berarti yang 14 ya masuk akal gitu. Mungkin ada tambahan sedikit di sini, ya jaraknya jadi 14. Jadi ada yang dipakai, ada yang tidak. Nah, kemudian cari sigma MS-nya. Nah, langkah yang lain sama, setelah dapat RAV, RAH, tinggal dicari berapa Y-nya, dapat turunannya, dari turunan dapat sudut. Nah, sudutnya disinkoskan, nah, kemudian langsung dimasukkan. Kemudian, tapi jangan lupa dicari dulu berapa vertik Vx dan Hx-nya di titik yang kita cari. Gitu. Kalau di balok kemarin ya ini dari B ke X gitu kan. Kalau di balok dan portal kita cari intervalnya karena kita mencari diagram. Tapi di truss ini, di pelengkung ini kita tidak perlu cari diagram, kita cari saja langsung yang terbesar. Nah, setelah dapat tinggal dimasukkan di rumusan. Rumusannya yang gaya lintang, gaya normal, kemudian momen. Gitu. Nah, contoh 4 kalau dia beban merata semua. Nah, ini dicari keseluruhan beban meratanya karena ini beban meratanya di sini hanya tengah. Gitu kan theta, setelah dapat theta tinggal masukkan ke rumusannya. Ini rumusnya tidak akan berubah gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang statis, yang pelengkung 3 sendi tidak simetris, gaya lintangnya tidak ada kemungkinan tidak 0 gitu. Kenapa dia tidak 0? Ya karena kakinya tidak sama tinggi. Gitu. Nih ya, ini kalau ini kebetulan 0. Nah, jadi besar kemungkinan kalau yang tadi, kalau yang dia sama tinggi, biasanya dia, kalau dia yang simetris itu seharusnya 0, kalau yang dia tidak sama tinggi, ada kemungkinan 0, ada tidak. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi? Kalau enggak, saya mau nampung berapa pertanyaan. Jawab pertanyaan yang tadi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya hentikan berbagi, karena kalau udah dihentikan, saya mau discard gitu. Jadi, yang coret-coret ini hilang gitu. Yang dicoret-coretnya akan hilang. Jadi, sebelum ini hilang, saya tanya dulu ada yang mau bertanya apa enggak. Gitu. Karena kalau saya stop share screen, yang dicoret-coret ini hilang. Ada pertanyaan? Untuk yang materi, nggak ada? Nggak ada, saya stop nih. Apa namanya? Saya menjawab dengan diri saya sendiri.